Shalom fam, apa kabar semuanya? Welcome to Master Plan Youth Online Service. Online Service kita kali ini akan dilayani oleh Pastor Ruli Simorangkir dengan tema Action Speaks Louder. Kita akan belajar bagaimana menjadi anak Tuhan yang tidak hanya mengerti firman, tetapi juga dapat menghidupinya di kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita beribadah bersama, aku ada beberapa pengumuman. Yang pertama, kita masih online via Zoom dan link akan di-share di grup Master Plan WhatsApp. Jadi jangan lupa dicek ya. Yang kedua, persembahan maupun perpuluhan dapat ditransfer ke nomor rekening yang tertera di layar kaca teman-teman atau juga dengan scan barcode ini ya. Yang ketiga, ibadah Master Plan Youth Online Service minggu depan akan dilayani oleh Pastor Dieter Nicholas dengan tema Heart of Mission. Dan pengumuman terakhir, tetap stay at home bila tidak ada kepentingan di luar rumah, dan yang sudah ada kegiatan di luar rumah tetap menjalankan protokol kesehatan. Sekian pengumuman dari aku. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah dan memuji Tuhan lebih lagi. Selamat beribadah. Shalom teman-teman semuanya. Kita siapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan kita. Sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Oh, jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan
percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, oh Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Shalom, shalom, hai semuanya. Senang banget bisa ketemu lagi. Hari ini saya mau bawain satu bagian firman Tuhan yang kasih judul Action Speaks Louder Than Words. Sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan, ayo kita baca dulu landasan firman-Nya. Diambil dari Matius 5 ayat yang ke-16, bunyinya begini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Pelayanan ke anak muda buat gue tuh adalah pelayanan yang nyenengin banget. Kenapa? Karena melayani anak muda artinya gue lagi bicara sama anak muda yang keren. Pemuda itu atau generasi muda itu menurut gue generasi yang memang keren banget. Kenapa? Karena seringkali anak muda itu punya cara berpikir yang sebetulnya justru satu langkah lebih maju daripada orang-orang tua di zamannya. Gue kasih contoh. Dulu ada Albert Einstein dan Sir Isaac Newton. Ini dua orang anak muda yang luar biasa maju di zamannya. Newton, Sir Isaac Newton itu adalah anak muda yang percaya banget sama Tuhan. Ini orang yang takut Tuhan. Dia menguasai firman Tuhan atau Alkitab di dalam 5 bahasa loh. 5 bahasa. Semua bahasa itu dia pelajarin luar biasa. Dan dia paduin sama ilmu pengetahuan yang dia dapat di sekolah. Dia pelajarin gerakan-gerakan bintang, dia pelajarin banyak hal. Sampai hari ini, ingat ya, sampai hari ini, perhitungan-perhitungan Isaac Newton, rumus-rumusnya, itulah yang dipakai untuk bikin orang bisa pergi ke bulan. Sekarang orang bisa pergi ke planet-planet dan lain-lain ya. Rencananya kan ini ada mau perjalanan ke Mars segala kan. Mereka bisa pergi ke bulan sampai nanti ke Mars itu gara-gara cara perhitungannya Isaac Newton. Jadi pemuda itu seringkali punya satu langkah yang lebih maju. Alkitab juga catat bahwa banyak karya anak muda, contoh hidup anak muda yang begitu dahsyat dan mengguncang dunia Alkitab pada zamannya. Di antaranya adalah misalnya Daniel. Daniel itu anak muda ya. Anak muda yang dibawa dari Israel waktu Israel di dalam kerajaan Yehuda diserang sama Raja Babel namanya Nebukadnezar dan kemudian Daniel dibawa pergi ke kerajaan Babel. Ia adalah bagian dari anak-anak muda yang keren dan cerdas. Punya pengetahuan dan pengertian yang dalam banget mengenai ilmu dan pinter dalam bekerja. Ini anak muda yang memang canggih ya. Ditulis dalam Daniel 1 ayat 4. Orang-orang muda yang tidak ada suatu celah, ini termasuk Daniel, nggak ada satu celah dibawa pergi ke Babel. Berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak dan yang punya pengertian tentang ilmu,
Ya ini orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Jadi sekali lagi Daniel ini adalah anak muda yang keren. Daniel ngerti gimana caranya nyenengin Tuhan. Jadi wah, ini juga satu kemajuan yang luar biasa di zaman itu. Dia ngerti banget bagaimana caranya dia nyenengin Tuhan. Dia biasain diri untuk narik garis tegas terhadap kesenangan dunia. Di dalam menjaga supaya dia nggak larut di dalam kesenangan dagingnya. Perhatiin deh. Waktu itu Daniel ini dididik di istana raja, dan raja bilang, untuk anak-anak muda itu ya, kasih makan sesuai dengan standar raja. Dia bilang gitu. Tapi Daniel di dalam Daniel 1 ayat 8, ini menarik banget. Daniel ditulis begini dalam Daniel 1 ayat 8. Ya. Di Daniel 1 ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan diri. Semangatnya tuh, dia nggak mau menajiskan dirinya. Padahal Daniel nih anak muda ya, anak muda yang dibawa pergi dari Israel ke tanah Babel. Nggak ada bapaknya, omnya nggak ada, guru agamanya nggak ada, pendetanya nggak ada yang ngawasin dia loh. Dia mau ngapain aja terserah, bisa. Tapi anak muda yang satu ini, dia semangatnya luar biasa. Dia tidak ingin menajiskan dirinya. Dia nggak mau larut di dalam kesenangan-kesenangan duniawi. Dia nggak mau larut di dalam selera zaman. Ya enggak? Dia tarik garis yang tegas gitu loh. Wah, enggak, gue nggak mau ikut-ikutan deh. Lo mau jadi anak zaman banget, anak yang eksis banget, ya udah terserah. Gue nggak mau. Gue bisa untuk jadi anak yang eksis banget, bukannya nggak bisa. Gue bisa, tapi gue milih untuk narik garis yang tegas. Waduh, ini semangat yang luar biasa yang dipunyain sama Daniel. Nah, gue suka perhatiin. Anak-anak muda hari ini kok nggak banyak yang punya semangat seperti ini. Banyak anak muda itu yang sekedar larut dalam TikTok. Kenapa ya? Larut banget gitu. Larutnya tuh di situ. Bukannya salah sih. Nggak masalah sama sekali untuk bisa nikmatin TikTok. Gue juga kalau ngeliat TikTok yang kreatif itu gue juga ketawa-ketawa. Gue juga liatin gitu. Gue liatin, seru, gue seneng liat. Tapi yang gue maksud adalah harusnya kita seperti Daniel yang nggak biarin diri kita larut di dalam game-game seperti itu. Itu yang gue maksud. Tapi kan gue concern ya, gue khawatir gitu, gue khawatir banget. Banyak anak muda hari ini yang nggak punya semangat seperti itu. Malah banyak yang larut di dalam prinsip-prinsip yang ngaco. Ada prinsip seperti ini, ya. Ada prinsip seperti ini. Zaman edan, kata orang. Zaman edan. Nek ora melu edian, ora komanan. Sekarang ini kan katanya orang zaman itu udah zaman edan, Bang. Kalau kita nggak ikut gila, kalau kita nggak ikut larut di dalam kegilaan itu, nanti kita rugi sendiri. Kayak gitu. Harusnya enggak. Harusnya kita bilang no to kalimat seperti ini. Jamane dan no, nek ora edan, nek ora melu edian, ora komanan. Enggak, kita bilang enggak ada kayak begitu. Kita ini anak Tuhan. Kita nggak mau ikut-ikutan jadi edian. Ngapain? Tapi yang terjadi ya seperti itu.
Banyak orang yang kemudian malah larut sama pencitraan. Banyak yang larut sama kesenangan diri sendiri. Semua cuma banyak yang sibuk sama kepentingan-kepentingan yang gak ada urusannya sama Tuhan. Mulai dari TikTok sampai urusan baju, urusan pacar, urusan handphone, urusan banyak hal. Dalam bisnis banyak orang yang juga ikut-ikutan singit gitu, ikut-ikutan sakit. Sampai seolah-olah rakus di dalam segala sesuatu, egois, sombong, itu menjadi suatu kebiasaan gitu. Katanya ya di suatu daerah ada satu orang gubernur tuh. Ini bukan di Jakarta, ini di daerah yang kita nggak tahu lah di mana, di Timbuktu atau di mana. Yang, kalau bikin aturan tuh nggak karu-karuan, nggak jelas sama sekali, karyanya nggak ada sama sekali, uang anggaran disikat. Udah deh, pokoknya nggak karu-karuan. Kenapa ya banyak orang yang kayak begitu? Kenapa? Di otaknya tuh cuman gimana caranya supaya ngumpulin uang sebanyak-banyaknya. Jangan kayak begitulah. Kita harus jadi anak muda yang keren banget. Yang otaknya tuh bukan cuman soal, gue pengen cari pacar. Gue kehabisan pulsa nih, gak bisa main TikTok. Orang udah pada punya handphone yang baru, gue belum. Iya penting, itu semua penting. Kita punya handphone itu penting. Bisa bergaul di sosial media itu penting. Tapi itu bukan segala-galanya. Ada satu yang lebih penting lagi. Yang dikasih contoh sama Daniel. Apa itu? Contoh yang dikasih Daniel. Dia gak kepingin larut di dalam kegilaan itu. Dia ngebiasain diri untuk gak larut. Nah karena semangatnya seperti itu ya. Karena semangatnya Daniel tuh kepingin suci di depan Tuhan. Kepingin jadi orang yang mengagumkan di depan Tuhan. Maka dia sanggup loh ngadepin masalah. Orang yang justru larut kepingin ngikutin semangat hari ini, gak bakalan bisa survive. Karena kalau orang kepingin larut di dalam kegilaan dunia ini, gak pernah puas, tau gak sih? Asli gak pernah puas. Di atas langit ada langit. Kita punya satu handphone baru, minggu depan keluar yang baru, kita pengen lagi yang baru. Udah dapat yang itu, pengen lagi, terus aja nggak ada habisnya. Kita bikin TikTok lucu, ada orang lain lagi bikin TikTok yang lebih lucu lagi. Kita juga kepingin yang seperti itu. Udahlah, pokoknya kalau kita ngebiasain diri larut di dalam kegilaan dunia ini, kita nggak bisa survive sebagai anak Tuhan yang mengagumkan. Dan pasti kita nggak bisa kasih contoh. Maka action kita itu nggak mungkin louder than words. Kita mau bilang, ayo teman-teman kita harus cinta sama Tuhan. Kita harus jadi orang-orang yang mengagumkan untuk Tuhan. Orang bilang gini, nah lu enggak. Lu sama aja seperti orang lain. Orang kepengen TikTok, lu juga. Lu rakus, mereka rakus, lu juga. Of course, ini bukan anak-anak muda yang dengerin firman yang gue sampein ini ya. Ini anak-anak muda di Timbuktu tadi. Timbuktu tuh di mana sih bang? Gue juga nggak tahu Timbuktu itu di mana. Pokoknya taulah di mana gitu ya. Anak-anak muda yang dengerin khotbah gue ini pasti nggak seperti itu, nggak rakus, nggak egois, nggak sombong. Sehingga action kita, perbuatan kita itu betul-betul bisa jadi contoh. Your action should speak louder than your words. Jangan kita di gereja keren, kita nyanyiin puji-pujian, keren banget. Lebih dari nafasku, Bapa. Kita ngomong, lebih dari nafasku, aku mengasihi Engkau Tuhan. Lebih dari nafasku. Alah, teori itu. Ternyata orang tahu. Enggak kok. Lu nggak seperti Daniel kok. Lu najis kok. Yang di otak, yang dipikirin itu cuma soal
kesenangan-kesenangan hari ini. Sekali lagi ya, ini bukan anak muda yang dengerin firman gue, yang gue sampein ini, yang tadi dibilang najis. Ini adalah anak-anak muda yang tadi di mana? Di Timbuktu. Oke. Nah, Daniel karena dia punya semangat hidup, kepengin berintegritas, dia nggak pengen menajiskan dirinya, maka dia jadi anak Tuhan yang mengagumkan luar biasa. Dia bisa ngadepin masalah dengan luar biasa hebat. Coba kita lihat ya. Nih. Suatu kali Daniel ini diangkat jadi pembesar yang luar biasa berkuasa di kerajaan Babel. Nah, orang-orang di sekeliling dia tuh cemburu, orang-orang asli Babel cemburu sama Daniel. Gimana sih? Ada orang Yahudi begitu kok bisa jadi penguasa di negara kita? Emang nggak ngomong-ngomong, kita jatuhin dia, tahulah gimana caranya. Tapi perhatiin deh, di sini ada kalimat yang hebat banget. Mereka nggak nemuin kesalahan Daniel. Kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allah. Wah, lihat. Orang-orang ini sadar bahwa mereka nggak akan bisa nemuin alasan apapun untuk jatuhin Daniel. Karena memang dia hidupnya benar. Ini loh yang tadi gue ngomong tentang anak-anak muda yang di Timbuktu tadi. Jangan-jangan mereka itu, anak-anak di Timbuktu itu, kalau dicari kesalahannya gampang banget ditemuin. Karena memang hidupnya nggak karu-karuan. Hidupnya nggak sepadan dengan firman Tuhan. Tapi Daniel kan enggak. Dicari alasan untuk jatuhin dia, tapi enggak ada loh alasan. Kecuali di dalam ketaatannya kepada Allah. Wah, ngeri banget. Masa ketaatan kepada Allah dijadiin alasan untuk jatuhin? Tapi itulah yang terjadi. Karena memang dia taat banget sama Allah. Justru itu dijadiin alasan untuk jatuhin si Daniel. Coba kalau itu kita, bangga nggak kita? Orang lain begitu ngelihat kita, dia bilang gini, wah, nggak ada lo kesalahannya, satu pun nggak ada kesalahannya orang ini, kecuali ketaatannya kepada Allah. Wow, itu sih perlu ditepukin tangan. Hebat banget ada anak muda hari ini yang nggak ditemuin kesalahannya, kecuali ketaatannya kepada Allah. Nah, anak muda hari ini banyak yang kejeblos karena mereka jeblosin diri sendiri. Cara pikirnya jauh dari cara pikir yang sehat. Cara pikir yang sehat itu harusnya, oh salah, gini, gue ulang ya. Cara pikir anak muda sekarang tuh seringkali gini, nanti gimana deh, ntar, udah itu urusan ntar aja deh, bagaimana nanti aja deh. Jangan begitu, bukan bagaimana nanti. Tapi kita harus cara berpikir yang sehat. Cara berpikir yang sehat adalah nanti bagaimana. Itu sehat. Nanti gimana. Bukan, yuk kita bikin yang ngaco. Bagaimana nanti aja deh urusan. Bukan. Kita pikirnya harus begini. Kalau kita bikin ini, kalau kita bikin yang ngaco begini, nanti gimana? Nanti Tuhan marah nggak? Bukan marah sih. Tuhan kecewa nggak? Kita bikin hatinya sedih nggak? Gitu cara mikirnya. Jadi satu, kenapa orang suka ngejeblosin diri? Karena satu, cara mikirnya salah. Cara mikirnya bagaimana nanti? Padahal harusnya nanti bagaimana. Itu yang bikin orang kejeblos. Kedua, banyak orang ya yang tua-tua sih ini, bukan anak muda, ngasih contoh yang salah ke kita. Akhirnya kita juga jadi sering kepengaruh. Yang dikejar sama orang-orang itu kebanyakan adalah soal mujizat, berkat-berkat, hal-hal yang gaib. Padahal mujizat tuh nggak mendewasakan sama sekali loh. Kok dikejar-kejar sih? Mujizat itu adalah suatu tools yang dipakai oleh Allah untuk menunjukin bahwa Dia ada.
Ini biasanya dipakai oleh Allah untuk bicara sama orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Supaya orang-orang yang belum percaya ke Tuhan ini ngerti bahwa Allah ada. Orang lihat, ada orang sakit, tiba-tiba sembuh. Wah, orang-orang yang belum percaya Tuhan langsung kaget. Waduh, luar biasa ya. Seperti di zaman dulu tuh, ada api turun dari langit, ceder, bakar korban bakaran. Begitu ngelihat korban bakaran dibakar sama api yang turun dari langit, orang-orang yang belum percaya itu langsung bilang, sungguh Tuhan itu adalah Allah, Dia Allah yang luar biasa. Begitu, itu zaman dulu. Lewat mujizat orang jadi kagum. Oh iya loh, Tuhan itu betul-betul ada. Zaman sekarang, apa kita belum percaya bahwa Tuhan itu ada? Tuhan ada, udah percayalah kita, itu basic banget. Masa kita masih harus ngejar-ngejar lagi mujizat supaya kita percaya bahwa Tuhan ada? Jangan begitu. Nah, dalam cerita Daniel, orang tuh suka berhenti di cerita bahwa waktu Daniel dimasukin ke gua singa, waduh, singanya nggak makan. Tiba-tiba nggak dimakan ini si Daniel sama singa. Langsung orang bilang, tuh kan, keren banget, mujizat. Jangan berhenti di situ dong. Terus kita mesti ngertinya gimana dong Bang kalau gitu? Gini. Daniel ini ngasih contoh hidup yang luar biasa mengagumkan. Nah, karena dia ngasih contoh hidup yang luar biasa, dia orang-orang yang iri sirik sama dia ini berusaha ngejatohin. Nah, akhirnya raja kejebak. Dia bikin peraturan yang akhirnya nanti bikin Daniel harus dikirim ke kandang singa. Sadar waktu Daniel dijebak. Sadar bahwa raja dijebak. Kemudian raja datang ke Daniel. Dan raja bilang begini. Ya, perhatiin ya. Di ayat yang Daniel 6 ayat 16. Buka di rumah, gue bacain di sini. Daniel 6 ayat 16. Raja bilang begini kepada Daniel. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Nah, ingat ya, Daniel ini udah kasih contoh hidup yang luar biasa mengagumkan dan betul-betul disayang sama raja. Tapi raja dijebak. Kemudian sadar bahwa raja dijebak, raja bilang ke Daniel, dia bilang gini, Daniel, aku udah gak bisa nolongin kau lagi. Aku dijebak. Tapi kiranya Allah yang kamu sembah dengan tekun itu, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, ya, dia yang kamu sembah dengan tekun itu, kiranya dia yang menyelamatkan engkau. Jadi kalimat itu bukan kalimat ledekan, bukan kalimat yang gini, lu udah minta bantu aja sama Allah, bukan. Itu kalimat ini adalah kalimat yang lembut dari raja yang ngerasa bahwa dirinya kejebak. Kiranya Allah yang kamu sembah dengan tekun, dialah yang menyelamatkan engkau. Lihat ya, raja kafir yang gak takut sama Tuhan, bahkan dia gak kenal Tuhan. Tapi lewat cara hidup Daniel yang mengagumkan, akhirnya raja kafir ini mengakui bahwa Allah yang disembah oleh Daniel dengan tekun itu bisa menyelamatkan Daniel. Your action should speak louder than your words. Itulah yang terjadi dalam kehidupan Daniel. His actions spoke louder than his words. Dan kelihatan, kenapa gue bilang kalimatnya raja itu bukan kalimat meledek, bukan kalimat yang menghina Allah Israel. Karena berikutnya, perhatiin, dalam ayat berikutnya, kita lihat, waktu Raja Daniel Raja Darius selesai bicara begitu kepada Daniel, kemudian Raja pulang ke istananya. Dia concern banget. Dia pulang ke istananya dan ia puasa semalam-malaman. Dia sedih, dia khawatir sama keselamatannya Daniel. Dan dia nggak minta dihibur sama penghibur-penghibur. Dia nggak bisa tidur, sama sekali dia nggak bisa tidur. Raja mikirin tentang Daniel. Lihat, hatinya pecah. Dia terpengaruh banget sama Daniel.
yang cara hidupnya mengagumkan banget itu, yang ngasih contoh luar biasa itu kepada raja. Dia nggak bisa tidur. Pagi-pagi banget, ayat 19, Daniel 6 ayat 19. Pagi-pagi banget, semalam-malaman dia nggak tidur loh. Pagi-pagi banget, waktu matahari mulai terbit, raja pergi, bangun raja, dan buru-buru pergi ke gua singa. Dan waktu raja dekat sampai di gua singa, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu, suaranya sayu. Dia manggil, dia pikir, aduh, udah pastilah nih Daniel mati, ini pasti mati. Tapi anyway, coba yuk kita panggil yuk. Daniel, panggil sama raja. Daniel, hamba Allah yang hidup. Lihat, raja kafir bisa mengakui bahwa Allah Israel, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub itu adalah Allah yang hidup. Lihat, ini kan karena contoh hidupnya Daniel yang mengagumkan sampai dia bisa ngakuin, raja kafir bisa ngakuin Allah yang disembah oleh Daniel, Allah yang hidup. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Waduh. Bukan mujizat bahwa ya memang aneh sih kok bisa ya ada singa nggak kepengen makan manusia di dalam yang ditaruh di dalam guanya. Aneh, itu memang mujizat. Tapi sebenarnya Daniel 6 ini bukan bicara soal mujizatnya. Daniel 6 ini bicara tentang karakter dari Daniel yang sangat mengagumkan. Akhirnya karakter itu dan perbuatan-perbuatan yang dibuat oleh Daniel itu menjadi contoh yang mengagumkan, yang merubah cara berpikir raja kafir. Itulah harusnya kita. Kita ini anak-anak muda, yang dari awal gue bilang adalah anak-anak yang mengagumkan, generasi yang mengagumkan. Ayo, kita jangan cuman omdo, jangan cuman keren di gereja, mampu nyanyiin pujian-pujian, hafal firman Tuhan. Secara teori kita keren, tapi prakteknya rakus, sombong, jahat, egois, pemarah, iri, dan banyak sifat-sifat yang lain. Mau gampang aja, manfaatin orang lain. No, never, don't. Jangan sama seperti orang-orang yang punya cara berpikir jamane, dan jangan seperti itu. Ingat kalimat gua, jangan larut di dalam kegilaan dunia ini. Jadilah anak-anak muda yang mengagumkan, yang sifatnya, sikapnya seperti Daniel. Dan untuk penutup, yuk kita renungin firman Tuhan ini. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Nah, kalau kita anak-anak Allah, bukankah perbuatan kita, pikiran kita, omongan kita harus mengagumkan? Segitu mengagumkannya sampai terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan dalam kesempatan ini. Hamba-Mu sudah selesai bicara Tuhan, kiranya Engkau memberkati message yang disampaikan ini. Engkau juga memberkati hati setiap kami yang mendengarkan, supaya hati kami ini menjadi tanah yang subur bagi firman-Mu, dan firman-Mu itu bisa bertumbuh dalam hidup kami, merubah hidup kami, supaya lewat perubahan hidup kami itu, kami menjadi contoh buat banyak orang, supaya perbuatan-perbuatan kami ini Tuhan, bercahaya luar biasa, jauh melebihi dari sekedar kata-kata kami yang penuh teori. Terpujilah nama-Mu Bapa, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Amin.